Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja, mungkin ini pertemuan daring pertama dengan teman-teman kelas 10. Dimanapun teman-teman semua berada, semoga kita semua selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari atau juga mengulang kembali ingatan kita tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Di SD atau MI atau MDA sudah diajarkan dan diulang lagi ketika masa SMP atau MTS. Dan sekarang di Madrasah Aliyah pun diajarkan kembali untuk memperkuat ingatan kita tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika bangsa Arab sedang berada dalam kegelapan, lahirlah seorang bayi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi karena pada saat itu bangsa Arab ini bingung, mereka harus mengikuti agama yang mana? Karena pada saat itu seluruh nabi itu sudah wafat, dan terakhir itu Nabi Isa. Nabi Isa di dalam kitabnya, kitab Injil, mengatakan sesuai dengan wahyu Allah bahwa akan ada lahir nabi terakhir yang bernama Nabi Ahmad, dan yang kita menyebutnya itu Nabi Muhammad SAW. Bayi itu akan membawa perubahan yang besar bagi sejarah dunia. Bayi itu dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 21 April 571 Masehi. Pada tanggal 21 April 571 Masehi, pada malam itu terjadi gempa, namun tidak menghancurkan. Dunia gempar dengan kejadian ini. Gempa itu hanya meruntuhkan patung-patung. Dan pada malam itu, api Majusi yang selama bertahun-tahun orang Majusi menyembahnya tidak pernah padam, pada malam itu padam. Dan pada malam itu pula bulan bersinar sangat terang. Sinarnya ini sangat sempurna. Dan sinarnya ini seolah-olah masuk ke salah satu rumahnya di Mekah, yaitu rumah Siti Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu pula lahirlah seorang bayi. Bayi ini lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Bayi ini lahir dalam keadaan sudah memiliki gigi. Bayi ini lahir disertai dengan hancurnya patung-patung. Bayi ini lahir disertai padamnya api Majusi. Bayi ini lahir di malam yang cerah, bagaikan siang bulan purnama. Bayi yang jelita ini digendong oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat gembira karena Abdul Muthalib ini orang Islam, mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, tidak pernah menyembah berhala. Bayi ini dibawa keliling oleh Abdul Muthalib, keliling Ka'bah seperti orang yang tawaf, sambil Abdul Muthalib berkata, "Anak ini akan saya beri Nabi Muhammad SAW. Bayi ini akan membawa perubahan yang sangat besar." Seluruh keluarga Nabi Muhammad ini sangat gembira, bahkan di Mekah pun sangat gembira pada saat itu. Jangankan keluarganya, Abu Lahab sekalipun yang nantinya akan membenci Nabi Muhammad, pada saat kelahiran Nabi Muhammad sangat gembira dengan kelahiran bayi tersebut. Jangankan manusia, hewan pun gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Jangankan hewan, malaikat pun gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai seluruh malaikat bersujud ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini, bayi ini merupakan orang insan yang paling sempurna yang dilahirkan di muka bumi. Ayah dari Nabi Muhammad yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Ketika Abdullah sebelum menikah di usia remajanya,
dengan Siti Aminah nampak di keningnya pancaran sinar yang tidak dijumpai pada orang lain. Sinar itu tidak dimiliki oleh orang manapun di Jazirah Arab kecuali ada di keningnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan setelah menikah dengan Siti Aminah, lalu Siti Aminah ini hamil, pancaran sinar itu pindah, yang tadinya di keningnya Abdullah pindah ke perutnya Siti Aminah. Dan ternyata dari perut Siti Aminah inilah lahir seorang bayi yang luar biasa. Namun di usia kandungan Nabi Muhammad 6 bulan, wafat ayahnya Abdullah dan dikuburkan di kota Madinah ketika melakukan perdagangan dari kota Syam. Karena Abdullah ini pekerjaannya berdagang, ketika berdagang ke negeri Syam, sepulangnya berdagang dari negeri Syam, di perjalanan sakit keras dan tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan sehingga sampai wafat di perjalanan tersebut, yaitu di kota Madinah, dan dikuburkannya di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah merasakan rasanya digendong oleh seorang ayah. Nabi Muhammad tidak pernah merasakan rasanya dipanggil anakku oleh seorang ayah. Dan Nabi Muhammad tidak pernah merasakan mempunyai seorang ayah. Sehingga Nabi Muhammad ini sangat menyayangi anak yatim, karena beliau merasakan sakitnya, perihnya yang dirasakan oleh Nabi Muhammad ketika ia lahir dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah. Bahkan saking sayangnya Nabi Muhammad terhadap anak yatim, beliau menjamin orang yang menyantuni anak yatim ini bersamanya di surga. Dalam hadisnya dikatakan, Nabi Muhammad bersabda, saya akan bersama orang yang menyantuni anak yatim di surga. Dan dekatnya itu seperti ini, beliau menunjukkan antara jari tengah dan jari telunjuk, berarti begitu dekatnya Nabi Muhammad nanti kedudukannya di surga dengan orang yang menyantuni anak yatim. Sampai inilah Nabi Muhammad karena merasakan rasanya bagaimana menjadi seorang yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya masih dalam kandungan. Kisah selanjutnya, kisah pasukan bergajah. Dan kita tahu di sebelumnya tadi bahwa Nabi Muhammad lahir itu bertepatan dengan tahun gajah, karena ada peristiwa ketika itu Ka'bah diserang, kota Mekah ini diserang oleh Raja Abrahah dengan pasukan bergajahnya. Jadi kisahnya itu awalnya Raja Abrahah ini aneh, sirik gitu terhadap orang-orang Jazirah Arab ini, selalu beribadah di Ka'bah, yang padahal menurut Raja Abrahah ini Ka'bah ini gak ada istimewanya sama sekali. Ka'bah ini hanya bangunan yang berbentuk kotak, tidak ada istimewanya sama sekali. Namun orang-orang Jazirah Arab, bahkan luar Jazirah Arab, selalu beribadah di Ka'bah. Sehingga akibat rasa dengki terhadap Ka'bah tersebut, Raja Abrahah ini membuat suatu gereja yang sangat mewah. Seluruh kekayaannya ini digunakan untuk membuat gereja. Dan setelah gereja ini selesai, orang-orang Jazirah Arab pun berbondong-bondong untuk melihat bangunan gereja yang dibuat oleh Abrahah tersebut. Namun setelah melihat, mereka kembali lagi dan beribadah di Ka'bah. Dan tujuan Raja Abrahah ini ketika membuat gereja, ia ingin menarik perhatian bangsa Arab dan luar Jazirah Arab ini untuk beribadahnya itu pindah yang tadinya dari Ka'bah ke gereja. Namun usaha ini sia-sia. Maka dari situ Raja Abrahah marah. Seluruh usahanya ini ternyata sia-sia. Marah dan mengumpulkan pasukan bergajah dan berangkat untuk menghancurkan Ka'bah yang berada saat itu di kota Mekah. Dan ini terekam di surat Al-Fil. Bisa kita lihat dan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Jadi pada saat tentara bergajah ini bertindak, Allah turun langsung untuk menghadang pasukan bergajah dan menghancurkan pasukan bergajah.
alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Jelas di sini Allah telah menjadikan tipu daya yang dilakukan, bermacam cara yang dilakukan oleh Abraha itu sia-sia. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi pada saat Raja Abraha dan pasukan bergajah ini datang ke Ka'bah, ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, Allah mengirimkan burung ababil berbondong-bondong untuk menghancurkan pasukan bergajah tersebut. Dengan cara apa? Yaitu taramihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Yaitu burung ababil yang tadi datang berbondong-bondong itu di kakinya membawa batu kerikil yang berasal dari api neraka, lalu dilempari kepada pasukan bergajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ketika mereka dilempari oleh batu yang berasal dari api neraka, pasukan bergajah ini tidak berdaya, bahkan hancur sehancur-hancurnya seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Shadaqallahul azim. Lanjut ke masa kanak-kanak Rasulullah. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab waktu itu, bayi yang dilahirkan disusukan kepada wanita Badui. Wanita Badui ini merupakan wanita pedalaman. Jadi kan kalau kota Mekah itu merupakan perkotaan, maka dipindahkan atau disusukan kepada orang-orang yang pedalaman. Nabi Muhammad itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah, yaitu istri dari Haris bin Abdul Uzza dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, terletak antara Mekah dan Thaif, 60 km sebelah timur kota Mekah. Yang menyusui Nabi Muhammad pada saat itu orang pedalamannya yaitu Halimatus Sa'diyah. Nah, kenapa disusuinya kepada orang pedalaman? Yaitu bertujuan antara agar bayi itu hidup di alam segar, karena kan orang pedalaman itu makannya itu dari hasil berburu, bukan dari pasar, dan mempelajari bahasa yang baku, karena di Mekah itu bahasanya atau orang-orangnya ini sering bertemu dengan orang luar jazirah Arab, sehingga bahasanya itu menjadi kacau, dan bahasa yang baku itu dia dapat ditemukan hanya pada orang-orang yang Badui, sehingga bayi Nabi Muhammad pun dititipkan ke orang Badui agar hidup di alam yang segar dan dapat mempelajari bahasa Arab yang baku. Kurang lebih selama 2 tahun Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Selama Halimatus Sa'diyah mengurus bayi Nabi Muhammad, kehidupan keluarganya ini menjadi lebih berkah dan mengalami banyak perubahan menjadi lebih baik lagi, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari keberkahan yang didapatkan oleh Halimatus Sa'diyah karena mengurusi bayi Nabi Muhammad, sampai-sampai meningkatkan ekonominya yang tadinya Halimatus Sa'diyah ini orang yang biasa saja menjadi salah satu orang kaya di kotanya. Ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu lahir membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin hanya itu materi pada pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan atau saya ceritakan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.